Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Kianis Hidayat dengan NIM C140123116. Untuk minggu keempat ini kita akan membahas perkembangan gonad dan gambaran histologis atau seluler organ reproduksi ikan. Nah, apa sih gonad ini? Gonad ini adalah organ reproduksi pada ikan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu gonad pada ikan jantan yang disebut testis dan gonad pada ikan betina yang disebut ovarium. Testis berfungsi menghasilkan spermatozoa, sedangkan ovari berfungsi menghasilkan telur yang disebut juga sebagai ovum. Tingkat kematangan gonad ialah tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Semakin meningkat kematangan gonadnya, telur dan sperma ikan semakin berkembang. Selama proses reproduksi, sebagian energi dipakai untuk perkembangan gonad. Bobot gonad juga akan mencapai maksimum sesaat ikan akan memijah, kemudian akan menurun dengan cepat selama proses pemijahan berlangsung sampai selesai. Indeks kematangan gonad antara satu spesies ikan dengan spesies lainnya akan saling berbeda. Hal tersebut disebabkan karena indeks kematangan gonad suatu spesies ikan dipengaruhi oleh berat gonad dan berat tubuh ikan itu sendiri. Dasar yang dipakai untuk menentukan tingkat kematangan gonad dengan cara morfologi adalah bentuk, ukuran, panjang, dan berat, warna, dan perkembangan isi gonad yang dapat dilihat. Tingkat kematangan gonad pada ikan terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu darah, organ seksual sangat kecil berdekatan di bawah tulang punggung, testes dan ovarium transparan, dari tidak berwarna sampai abu-abu, telur tidak terlihat dengan mata biasa. Darah berkembang, testis dan ovarium jernih, abu-abu merah, panjangnya setengah atau lebih sedikit dari panjang rongga bawah, telur satu persatu dapat terlihat dengan kaca pembesar. Lalu ada perkembangan satu, yang dimana testis dan ovarium bentuknya bulat telur, berwarna kemerah-merahan dengan pembuluh kapiler, gonad mengisi kira-kira setengah ruang ke bagian bawah, telur dapat terlihat seperti serbuk putih. Lalu perkembangan kedua, testis berwarna putih kemerah-merahan, tidak ada sperma kalau bagian perut ditekan, ovarium berwarna orange kemerah-merahan, telur dapat dibedakan dengan jelas bentuknya bulat telur, ovarium mengisi kira-kira 2/3 ruang bawah. Lalu ketika bunting, organ seksual mengisi ruang bawah, testis berwarna putih, keluar tetesan sperma kalau ditekan perutnya, telur bentuknya bulat, beberapa dari telur ini jernih dan masak. Lalu pada saat memijah, telur dan sperma keluar dengan sedikit tekanan di perut. Kebanyakan telur berwarna jernih dengan beberapa yang berbentuk bulat telur tinggal dalam ovarium. Saat tahap salin, testis dan ovarium kosong dan berwarna merah. Beberapa telur sedang ada dalam keadaan dihisap kembali. Lalu ketika pulih salin, testis dan ovarium berwarna jernih abu-abu merah. Klasifikasi tingkat kematangan gonad pada ikan dibagi menjadi 5. TKG 1 yaitu belum matang gonad, yang dimana gonad sangat kecil seperti benang dan transparan. Penampang gonad pada ikan jantan pipih dengan warna kelabu. Penampang gonad ikan betina tampak bulat dengan warna kemerah-merahan. Lalu TKG 2, permulaan perkembangan gonad, yang dimana gonad mengisi seperempat rongga tubuh. Warna gonad pada ikan jantan kelabu atau putih dan berbentuk pipih. Sedangkan pada ikan betina berwarna kemerahan atau kuning dan berbentuk bulat. Telur tidak tampak. Lalu ada TKG 3 yang dimana hampir matang gonad. Gonad mengisi setengah rongga tubuh. Gonad pada ikan jantan berwarna putih, pada ikan betina berwarna kuning. Bentuk telur tampak melalui dinding ovari. Untuk TKG 4 sudah termasuk klasifikasi matang gonad, yang dimana gonad mengisi 3/4 rongga tubuh. Gonad jantan berwarna putih berisi cairan berwarna putih. Gonad betina berwarna kuning, hampir bening atau bening. Telur mulai terlihat, kadang-kadang dengan tekanan halus pada perutnya, maka akan ada yang menonjol pada lubang pelepasannya. Untuk TKG 5 yaitu TKG terakhir, yang dimana klasifikasi ini termasuk pada tahap salin. Hampir sama dengan tahap kedua dan sukar dibedakan. Gonad jantan berwarna putih, kadang-kadang dengan bintik coklat. Gonad betina berwarna merah, lembek, dan telur tidak tampak.